Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Abdul Ghafur, Kadif Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Jangan membegal bantuan sosial. Secara psikologis, masyarakat cenderung meletakkan tangan di bawah ketika mendengar bantuan. Celakanya, ada saja yang rela mengaku miskin agar mendapat bantuan yang merupakan hak orang tak mampu. Sebagaimana adanya seorang ibu yang memiliki 1 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 yang menjadi penerima bansos pada 2021 lalu. Demikian juga seorang petani berkecukupan yang juga menerima hak petani miskin. Fakta itu terungkap lantaran sejumlah program bansos terintegrasi dengan data kependudukan. Hal ini tentu tidak boleh terulang pada 2022. Amat sangat tak elok pula bila kisruh data bantuan itu hanya dibebankan kepada Kementerian Sosial. Apalagi proses verifikasi dan validasi data penerima bansos harus dilakukan secara berjenjang dari musyawarah desa, kelurahan, hingga data naik ke kecamatan serta kabupaten kota. Data itu selalu diperbaiki Kemensos setiap bulan yang pembaruannya dituangkan dalam surat keputusan pengesahan data kemiskinan. Dengan kata lain, pemerintah daerah turut terlibat di dalamnya. Pemda terus mampu mengimbangi kecepatan kerja Kemensos. Sebab pembaruan data kemiskinan merupakan tugas Pemda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Belum tuntas urusan pendataan kemiskinan, ternyata masih ada dana bansos keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan 2021 yang mengendap di bank dan belum tersalurkan ke para penerima. Celakanya, untuk Lampung saja jumlahnya cukup fantastis, yaitu 140 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan Mensos Tri Risma Harini saat berkunjung ke Bumi Ruwajurai akhir pekan kemarin. Bansos itu belum sampai pada orang yang berhak karena masih tertahan di sejumlah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Masih ada rata-rata sekitar 18-20% bantuan sosial 2021 di tiap kabupaten kota di Provinsi Lampung belum tersalurkan. Uang itu sudah ditransfer ke Mensos ke Bank Himbara akhir 2021 dan bank juga telah mencetak kartu penerima. Sejatinya, bansos sudah dimanfaatkan warga yang berhak untuk mengisi perut. Tapi ternyata masih nyangkut. Padahal di sisi bersamaan, pandemi virus corona hingga sekarang belum jelas ujungnya. Perekonomian masyarakat masih terpukul dan banyak dapur rakyat tidak mengebul. Jutaan rumah tangga paling tidak mengalami pengurangan pendapatan, sebagian bahkan benar-benar kehilangan seluruh penghasilan. Belum lagi, pemerintah kembali mengevaluasi PPKM di daerah luar Jawa Bali akibat lonjakan kasus COVID-19 yang kembali tinggi. Pemerintah mencatat terdapat 16 provinsi mengalami kenaikan kasus COVID-19 di atas 80% pada 3 Februari 2022 jika dibandingkan dengan data per 1 Januari 2022. Dari 16 provinsi itu, Lampung salah satu yang memiliki jumlah kasus aktif di atas 500 kasus. Rencana pengetatan kembali aktivitas masyarakat ini harus diantisipasi pemerintah pusat dengan segera menggelontorkan bansos keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan hingga 100%. Apalagi izin ke Badan Pemeriksa Keuangan sudah clear. Tak ada alasan Bank Himbara menyumbat hak masyarakat miskin yang sudah ditransfer ke Mensos pada 2021. Lebih lagi memblokir kartu bansos keluarga penerima manfaat. Jika dana ini diserahkan kepada keluarga penerima manfaat yang belum mendapatkan haknya, tentu akan membantu menggerakkan roda perekonomian di Bumi Ruwajurai. Amat tidak elok, kesulitan yang sudah bertumpuk-tumpuk sengaja dibuat bertumpuk, sehingga rakyat kian tercekik di tengah paceklik.
Oke Kak Ago, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, tajuk Lampung Pos kali ini kita mengupas soal bantuan sosial ya. Judulnya Jangan Begal Bantuan Sosial. Karena faktanya berdasarkan hasil kunjungan Menteri Sosial ya, kemarin Bu Risma menyatakan ada sekitar 140 miliar bantuan sosial itu mengendap di perbankan dan belum disalurkan kepada mereka yang berhak. Oke, sebelum kita masuk untuk membahas mengapa ini belum tersalurkan, banyak loh 16 sampai dengan 20%, tapi terlebih dahulu bantuan sosial memang merupakan implementasi dari pendiri bangsa ini Kak Ago untuk menjamin dari fakir miskin dan juga anak terlantar. Tapi sekarang bantuan sosial banyak diselewengkan, mulai dari pendataan tidak fair, dari warga yang harusnya tidak mendapat dia mengajukan diri. Itu seperti apa gambarannya saat ini Kak Ago? Iya, fakta yang kita dapati di lapangan itu memang terjadi berbagai macam persoalan ya dalam pemberian bantuan sosial. Pertama, bantuan sosial itu kan harus pertama tepat sasaran, ya kan, tepat jumlah, ya kan. Nah, kadang-kadang persoalannya adalah bantuan sosial itu diterima oleh orang-orang yang tidak tepat, ya, orang yang mengaku tidak mampu, ya, pura-pura miskin itu mendapatkan bantuan sosial. Padahal ketika diverifikasi, dicek kondisinya ke lapangan, dia orang mampu. Kedua yang kita dapatkan adalah bantuan sosial ini tidak tepat jumlah atau tidak sesuai peruntukan. Ya, seharusnya dia misalnya dapat beras kualitas premium. Beberapa bulan yang lalu kita dapati di salah satu daerah di Provinsi Lampung, berasnya kualitas abal-abal ya, dan tidak layak untuk dikonsumsi. Atau misalnya di daerah lain itu bantuannya seharusnya uang tunai sekian ratus ribu rupiah itu dipotong, ya. Jadi tidak tepat sasaran, kemudian tidak tepat jumlah atau tidak tepat peruntukan. Nah, yang terakhir adalah problemnya bantuan sosial ini terhambat atau tidak tersalurkan. Nah, yang dikomplain oleh Menteri Sosial akhir pekan lalu ketika berkunjung ke Lampung adalah ada sekitar 140 miliar dana bantuan yang seharusnya diterima puluhan ribu kepala keluarga di Provinsi Lampung itu tidak tersalurkan dengan baik. Ya. Nah, tidak tersalurkan hingga 20% itu penyebabnya itu apa sebenarnya Kak Ago? Ya, jadi balik lagi soal penyimpangan ya. Kalau misalnya tidak tepat sasaran, artinya ini ada persoalan dalam memverifikasi siapa-siapa yang berhak, ya kan? Bisa terjadi KKN di situ, ya kan? Bisa terjadi misalnya si warganya sendiri yang mencoba memanipulasi petugas di situ. Kemudian kalau jenis kesalahan kedua itu biasanya ada permainan dari si penyalur. Makanya berasnya kualitasnya diturunkan, ya kan? Kemudian jumlah uangnya itu dipotong. Nah, ketiga, terhambatnya ini bisa jadi untuk yang ketiga ini bisa jadi adalah persoalan pendataan yang itu diakui oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang mengendap sekitar 140 miliar atau sekitar 16-20% itu yang menyalurkan kan adalah pihak perbankan. Ya. Pihak perbankan itu dapat data dari level paling bawah, dari RT, lurah, camat, pemerintah kabupaten. Nah, karena biasanya tidak terjadi kesinkronan, maka terjadi hambatan-hambatan seperti ini. Oke, itu adalah salah satu penghambatnya ya. Oke Kak Ago, nanti kita akan lanjut kembali untuk membahas ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.